Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita sekalian, anggota gereja Kristen Okumene Jemaat Grikau Kebaleng. Tibalah saatnya kita akan memulai ibadah kita yang didudukkan pada tema sukacita di balik penderitaan, dengan nats firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah hati dan pikiranmu menerima hadirat Allah. Marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mendasari ibadah kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 18 yang bunyinya sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita aminkan bersama dengan bernyanyi dengan pelengkap Kidung Jemaat 13 baitnya yang ketiga. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya.
kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa-dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa, atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami, atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa, kami mohon. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 29 bait pertama. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku bahwa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah Tuhan terambil dari Mazmur 25 ayat 10 sampai 11. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yaitu yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 46 bait pertama. Dari kumpulan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan dulu. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab yang tertulis dalam Ulangan 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Sementara itu kita bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait pertama dan baitnya yang kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada
syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai biru hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih memperoleh perkenanan pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami sekeluarga, demikian juga dengan keluarga-keluarga yang lain, supaya jernih dan tulus menerima, merenungkan, menerapkan, dan membagikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari pertama Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikatnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang kita masih stay at home sebagaimana dengan anjuran pemerintah, menjauhi kerumunan dan keramaian supaya kita terlibat langsung memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Bepergian keluar rumah hanya untuk urusan yang penting seperti belanja dan mengambil uang dari bank atau ATM. Itu pun harus pakai masker, sarung tangan, karena PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Demikian juga dengan mudik atau pulang kampung, kita sangat dibatasi dan dijaga ketat. Bila kita tidak mematuhi semua yang diatur oleh pemerintah, mereka akan memberi sanksi berupa push up atau kurungan badan di penjara. Dapatlah
dapat kita ungkapkan bahwa sejak virus corona COVID-19 mewabah di NKRI dan dunia yang sudah meliput 210 negara dengan menelan korban jiwa yang tidak sedikit, betapa kita semua merasakan penderitaan akibat terpapar dan terdampak dengan virus corona COVID-19 ini. Namun demikian, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam oleh Tuhan Yesus Kristus, selain dari penderitaan yang berdampak kepada perekonomian, pekerjaan yang diberhentikan, ada hal yang perlu dan penting untuk kita terima sebagai perenungan buat kita semua, yaitu pertama, berkumpulnya keluarga kita dengan ibadah bersama, nyanyi dan doa serta firman Tuhan dapat direnungkan dan didiskusikan bersama dengan keluarga. Selama ini hanya sekali setahun pada saat Natal atau Tahun Baru. Selama ini dengan sahabat dan teman di gereja. Kedua, makan bersama dengan keluarga. Selama ini di warung atau di restoran tanpa dihadiri oleh keluarga. Ketiga, bercanda bersama dengan keluarga. Selama ini hanya dengan teman kantor atau teman di sekolah atau di kampus. Keempat, bekerja dari rumah. Selama ini dengan orang-orang tertentu di kantor saja. Selama kita di rumah saja atau stay at home karena virus corona COVID-19, tidak semua penderitaan. Ada hikmatnya dan ada sukacitanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita tahu ada sukacita saat pandemi virus corona COVID-19? Mungkin cerita ini sudah saudara dengar, yaitu seorang ibu hamil di kota Yogyakarta akan melahirkan anaknya saat virus corona menyebar luas mendunia. Dalam menyikapi virus corona COVID-19 itu, membuat ibu tersebut stres akan terpapar dengan saat persalinan. Sebelum waktunya persalinan, si ibu memang sudah terpapar virus corona tersebut. Akhirnya, dokter dan tim medis lainnya membuat keputusan untuk melakukan operasi sesar kepada ibu tersebut. Dengan kuasa Tuhan, operasi berhasil, di mana anak selamat, tapi ibunya masih di ruang tertutup atau ruang isolasi. Setelah beberapa jam kemudian, tim medis dan dokter melihat perkembangan yang signifikan dari hasil pekerjaan mereka saat mengawasi si ibu yang baru selesai melahirkan anaknya. Maka ditemukan suatu sukacita yang sempurna dan luar biasa, di mana setelah anak dapat dikeluarkan dari kandungan si ibu, demikian juga virus yang membuat si ibu sakit dan stres juga keluar dari tubuh si ibu dan tubuh sang bayi. Artinya, bila tidak dilakukan tindakan operasi, maka sakit penyakit bisa semakin bertambah selain yang sudah ada di dalam tubuh si ibu dan si bayi. Namun setelah dioperasi, sukacita itu dapat mengalahkan takut dan stres. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah pengalaman ketidaknyamanan yang dapat menimbulkan perasaan dalam diri manusia seolah-olah dirinya tak pantas lagi dan tak dihargai lagi keberadaannya, dan merupakan persepsi bahaya atau ancaman untuk kelangsungan hidupnya.
kesehatannya, bahkan masa depannya. Firman Tuhan hari ini memberi solusi dan jawaban saat kita mengetahui dan mengalami penderitaan itu. Pada ayat ketiga sampai dengan kelima, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumbernya pengharapan kita, yang sesungguhnya karena kebangkitannya mengajarkan dan menetapkan kemenangan atas maut, yang menganugerahkan kita sebuah warisan atau milik pusaka yang harus dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi sangat istimewa dan dikhususkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang menghayati dengan baik dan benar akan kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus di saat kita merayakan Hari Raya Paskah. Kemudian pada ayat 6 sampai 7 kita dapat menemukan kalimat perintah, yaitu bergembira. Artinya suasana sedih dan berduka cita ada batasnya. Bila sudah terjadi dan sanggup memikul beban serta bertahan hidup di dalam Tuhan, maka akan memperoleh pujian, hormat, dan kemuliaan di hadapan Allah. Perjuangan yang dilakukan saat mengalami penderitaan itu dapat menggerus energi atau tenaga. Namun, bila keyakinan akan Tuhan bertahan selama didera dan dihempaskan oleh penderitaan itu, maka Tuhan menganugerahkan kemuliaan dalam keselamatan dan hidup kekal di surga kepada kita. Juga pada ayat 8 sampai 12 menunjukkan bahwa Tuhan dalam kasih-Nya berkenan melimpahkan kekuatan untuk memelihara iman setiap orang percaya untuk sanggup dan mampu terus menjalani hidup sambil menantikan perwujudan dan penggenapan kehidupan kekal di zaman akhir. Dengan demikian, setiap orang percaya pasti dapat melihat dan merasakan bahwa betapa besarnya kasih Allah pada dirinya dan di dalam hidupnya dalam sebuah tujuan yang mulia ditempatkan dan dihadirkan di dunia ini. Yang menjadi figur dan contoh dahsyat dan luar biasa bagi kita semua ialah Ayub. Saat mengalami penderitaan yang luar biasa itu, dia tetap takut akan Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Kesalehan dan kejujurannya menjadi poin terbaik dan terindah, mengawal dan menjaga kebersihan dirinya dan hidupnya yang sudah dipersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 51. Baik kedua. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan disyukuri senantiasa di dalam hidup kami. Pada jam ibadah ini, semua kami jemaat-Mu, Gereja Kristen Okumene Jemaat Kebalen, memohon kepada Tuhan, akhirilah seluruh wabah pandemi yang melanda negeri kami, yaitu virus corona COVID-19. Bentengilah Indonesia, negeri kami, negeri yang Tuhan anugerahkan, dan semua korban oleh karena virus corona ini mengalami penguatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Bahkan mereka yang terdampak dengan virus corona ini berhenti bekerja dan tidak dapat lagi menikmati jasa-jasa yang dilakukan sebagaimana biasa. Kiranya Tuhan menambahkan semangat bagi mereka yang terdampak dengan virus corona ini. Dalam segi perekonomian, dalam segi perdagangan, bahkan dalam segala suasana kehidupan, Engkaulah Tuhan yang mengawal di depan, yang memimpin umat-Mu. Sehingga selagi virus corona ini masih terus kami hadapi, kami ditambahkan Tuhan kekebalan. Tuhan menambahkan kepada kami kesabaran. Tuhan menguatkan kami di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga setiap hari-hari yang kami lalui adalah selalu hari-hari yang selalu di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah firman-Mu menggenapi doa dan permohonan kami hari ini. Bila kami menderita oleh karena kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, semua ini untuk memurnikan kesungguhan percaya kami kepada-Mu. Dan semua ini menjadi kesempatan bagi kami memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam mengatasi seluruh kondisi ini. Oleh karena itu, kami berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk para dokter, para medis, para suster. Mereka menjadi garda terdepan di dalam melayani dan merawat orang-orang yang terindikasi dengan virus corona ini. Ya Tuhan, ya Allah, seluruh keahlian mereka, pengalaman mereka, dan komitmen mereka, biarlah Tuhan berkati menjadi sebuah semangat yang luar biasa bagi hidup mereka untuk melayani seluruh pasien-pasien, tidak hanya pasien virus corona, tapi juga pasien-pasien di rumah sakit yang lain. Bapa di dalam Yesus Kristus, melalui jam ibadah ini kami memohon, berkatilah seluruh usaha para ahli medis untuk menemukan obat yang dapat mengalahkan virus corona ini dan memberhentikan mata rantai virus corona ini. Kami sudah melihat betapa banyaknya dampak-dampak yang terjadi di dalam perekonomian, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jalanan menjadi sepi, banyak pusat-pusat perbelanjaan menjadi tidak ada pembeli. Semuanya mengalami berbagai kelemahan di berbagai segi dan di dalam berbagai suasana. Bapa di dalam Yesus Kristus, jemaat-Mu berdoa memohon hari ini, tangan-Mu yang penuh kasih selalu tepat bertindak pada waktunya.
selalu menjaga dan melindungi dan menuntun anak-anak yang Engkau kasihi. Oleh karena itu, biarlah seluruh ibadah kami menjadi sebuah taruhan bagi kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan kuasa, tidak hanya menolong dan menjaga kami, tetapi juga menyingkirkan dan menjauhkan virus corona dari negeri kami yang tercinta, negeri Indonesia. Pada jam ibadah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Lerni Simarmata, Ibu Rosita Ulima Borugulto, anak terkasih Louis Bagas Evander Siahaan, Saudara Pasca Sihombing, Bapak Weni Triangulasi, Saudara Jonathan Joe Shibuya. Demikian juga anak terkasih Jeremy Abisalam Pasari. Mereka di dalam situasi seperti ini berbahagia karena merayakan pertambahan usia mereka. Mereka bersyukur, berterima kasih karena penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam menjaga dan memelihara hidup mereka. Ya Tuhan, tambahkan sukacita dan semangat bagi keluarga yang ikut bersyukur atas pertambahan usia orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Pada jam ibadah ini kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan pemulihan dan penyembuhan, jamaah dan kuasa dari Tuhan. Di antaranya Bapak M. Tampuna, Bapak T. Siburia, Bapak M. Sibuya, Ibu Janet Malupe, Bapak Weni Triangulasi, Ibu Rina, Ibu ML Tobing, Ibu PBL Tobing, Ibu C. Tampu Bolong, bahkan semua anak-anak Tuhan yang kami kasihi dan cintai, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kiranya pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan menolong mereka, menyembuhkan kondisi mereka, sehingga di saat ini mereka melihat keagungan dan kebesaran Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup mereka, yang selalu kuat menolong dan meneguhkan keyakinan mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, berkatilah gereja-Mu, yaitu jemaat yang ada di dalam tubuh Kristus, ketika mereka bekerja di rumah atau bekerja dengan cara-cara yang masih diizinkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati semangat mereka. Tuhan menambahkan cinta kasih mereka, dan Tuhan menunjukkan jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang indah untuk mereka jalani dan lalui dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, anak-anak yang belajar di rumah melalui televisi, siaran-siaran yang disediakan oleh pemerintah, kiranya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, membuat mereka semakin cerdas, semakin pintar, semakin mandiri, dan semakin berhikmat. Walau belajar dalam waktu yang terbatas di rumah, mereka mendapat pengetahuan, mereka mendapat ilmu yang sesuai dengan jam pelajaran selama ini. Bapa di dalam Yesus Kristus, berkatilah Bapak Ibu sebagai orang tua yang terus-menerus memberikan tanggung jawab cinta kasihnya di dalam keluarga, dan biarlah seluruh perhatian dan cinta kasih mereka digenapi oleh Tuhan. Berkatilah gembala sidang yang bekerja sama dengan para presbiter, dengan juga para diaken di gereja Tuhan di GKJ Jemaat Kebalen, dan biarlah kesatuan, kebersamaan yang datangnya daripada Tuhan terus-menerus menyanggupkan para pelayan-pelayan Tuhan untuk mendoakan gereja, mendoakan anggota tubuh gereja, mendoakan pemerintah, mendoakan sesama, dan mendoakan keluarga masing-masing, sehingga dengan tugas-tugas pelayanan tidak ada yang dikurangi, tetapi tugas-tugas itu semakin dikerjakan penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan.
Bapa yang baik, hari ini, besok, dan selamanya. Kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab setiap langkah yang kami jalani, tanpa penyertaan-Mu, semua akan sia-sia. Tetapi dengan berkat pengasihan dan pertolongan-Mu, setiap langkah kami akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Inilah sahabat kami Bapa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, mengakhiri ibadah kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 350 bait pertama. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 350 bait yang ketiga.